Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Kang Hari Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Baik, Kang juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang berbahagia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan berada dalam kondisi yang Allah lapangkan dadanya. Allah Meskipun sekarang barangkali di depan kita lagi agak-agak berat, nggak gampang kehidupannya, tapi kemudian Allah mudahkan semua kehidupan kita, insya Allah, insya Allah. Baik, teman-teman yang berbahagia, hari ini kita akan berbicara tentang, tunggu sebentar, Kang Hari belum sharing screen ini ya, Kang Nuga ya? Belum Kang, coba kita cek dulu apakah sudah jadi co-host. Oh Tutup sudah. share. Sudah ya? Tunggu di mana ininya ya? Sebentar. Yes. Sip. Ternyata sahabat-sahabat semuanya, em, tenang itu mahal. Betul ya? Tenang itu mahal. Dan ketika kita berada di dalam hiruk pikuk kehidupan, sahabat-sahabat, kita tuh jauh banget, bisa berpotensi jauh banget dari rasa tenang gitu. Dan mudah-mudahan Allah teh pagi ini dimanapun Anda berada, dalam kondisi apapun, hidupnya lagi Allah ringankan, Alhamdulillah, bantu orang lain banyak-banyak. Hidupnya kemudian lagi ngerasain banyak cobaan, mudah-mudahan Allah kuatkan kaki kita, Allah kuatkan bahu kita untuk menapaki step by step, untuk kemudian berjalan langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, terus menuju ke cahaya Allah. Insya Allah. Ternyata Kang Nuga, tadi tuh saya tuh baru ngerasain ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ternyata sakinah itu emang rezeki yang Allah berikan nggak untuk semua orang. Ya, ternyata rezeki yang Allah berikan yang satu itu berupa ketenangan adalah sesuatu hal yang harus kita ikhtiarkan benar-benar. Bukan ikhtiar berjibaku dengan luar biasa supaya hidup kita tenang ada di satu titik yang sama kayak orang yang kita anggap, oh dia hidupnya tenang. Bukan. Tapi berikhtiar untuk tetap sadar utuh, untuk tetap hadir penuh. Betapa Allah tuh menginginkan kita itu senantiasa mengingat Dia. Jadi berbahagia nih Kang Nuga dan kawan-kawan untuk senantiasa berada di event yang seperti ini, yang titik balik lakukan, karena mudah-mudahan event ini tuh sedikit banyak mengingatkan kita, saya khususnya, untuk, hai Hari, bukan ikhtiar kamu loh yang buat kamu tenang, enggak. Ikhtiar kamu tuh malah kadang-kadang ngebuat kamu jadi sibuk. Kadang-kadang ngebuat kamu tuh jadi resah. Kadang-kadang gelisah tuh jadi lekat sama kamu luar biasa. Terus apa dong yang buat tenang? Yang buat tenang tuh ya pertolongan Allah. Tatapan Allah sama kita. Yang nggak buat tenang tuh karena Allah menginginkan kita untuk tenang. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dan tenang itu hanyalah milik orang-orang yang beriman. Ternyata itu tuh mahal banget. Saya lagi ngerasain nih Kang Nuga dan sahabat-sahabat semuanya, beberapa waktu belakangan ini tuh lagi penuh banget, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Untuk sebagian orang barangkali kita dilihat, ih Kang Hari enak ya, penuh ya. Tapi ternyata meninggalkan istri yang lagi kurang enak badan di rumah, meninggalkan anak-anak yang sekarang tuh habis ujian dan pengen liburan, tapi bapaknya masih penuh banget jadwalnya. Belum lagi mengejar keinginan klien yang kadang-kadang dikasih A, pengen B, dikasih B, nggak cocok, ini pengennya A. Itu tuh menimbulkan kegamangan tersendiri di dalam hati. Nah, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan dimanapun Anda berada, Allah berikan kondisi tenang. Allah berikan kondisi yang bahagia.
insya Allah Allah berikan jalan keluar untuk semua permasalahan yang kita punya. Allah berikan titik balik ketika kita benar-benar mendambakan kehidupan yang kemudian kurvanya, kurva yang titik balik. Teman-teman, ini hebatnya ini namanya titik balik. Masya Allah luar biasa. Ayo kasih tahu teman-teman yang lain yang belum hadir hari ini, pagi ini supaya kemudian hadir insya Allah pagi ini. Teman-teman, ini tuh learning curve yang akan Kang Hari gambarkan. Ini adalah em, kurva pembelajaran. Kebaca ya Kang Nuga oret-oretan saya, Kak Eliza, kebaca ya. Oke, Bu Neni kebaca ya. Alhamdulillah. Kalau kita tuh pengen tuh dari titik awal kita hidup, kita tuh pengen banget hidup kita tuh langsung melesat dari titik kita bekerja, dari titik kita berkeluarga, kita tuh langsung pengen tuh hidup tuh begini. Betul nggak? Yes. Sahabat-sahabat semuanya, seringkali nggak kayak gitu. Seringkali kemudian kehidupan itu menyajikan kita naik dikit, tapi setelah itu kayak begini. Bahkan di ambang kurva normal aja enggak, di bawah ya. Tapi insya Allah kalau kita terus belajar, kalau kita merenungi apa kemudian pergantian siang dan malam, dan apa-apa yang terjadi di dalamnya, dan kemudian kenapa Allah menciptakan itu, dan bagaimana kita jauh lebih baik, ini tuh si learning curve ini, kurva ini tuh, sahabat-sahabat semuanya, seperti kurva yang hijau. Ini kurva pembelajaran nih. Teman-teman pengennya mah maju lurus. Dan di kurva ini tuh teman-teman semuanya, diarsir nih, yang saya arsir itu tuh kurva di bawah harapan. Ketika di bawah harapan muncullah kecewa, muncullah kesedihan, muncullah keresahan, muncul berbagai banyak hal yang kemudian mengindikasikan bahwa kita nggak baik-baik aja. Bahkan di titik yang paling bawah, ini tuh titik keputusasaan, ya, the valley of desperation. Ada lembah keputusasaan, lembah kepedihan yang luar biasa, dan titik kulminasinya di yang paling bawah. Dan di titik inilah kita ngerasa kita mau pengen berubah, tapi kok kayaknya aku hilang arah. Tapi jangan khawatir kalau kita terus belajar, nanti kita menemukan titik ini teman-teman semuanya. Ya, ini adalah titik legit namanya. Ketika kita sampai ke titik legit, ternyata titik hilang arah ini bisa juga dinamakan sebagai titik balik. Ketika tadinya saya turun terus. Tapi ini sekarang kita kayaknya agak baik nih, agak naik nih, agak bagus sedikit. Tapi nggak dirasain dan masih di bawah kurva yang putih, kurva normal. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kenapa kita judulnya sekarang ini bukan judulnya. Kenapa kemudian kita berada di titik balik? Aduh, ini Masya Allah, tahniah betul. Buat Kang Nuga dan tim di titik balik, buat Kang Dedin di titik balik yang membuat nama ini Allah berkahi namanya. Titik balik, mudah-mudahan kita semuanya menemukan titik balik kehidupan kita. Semakin lama semakin baik. Gitu ya. Insya Allah. Senyum dulu dong teman-teman semuanya. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Bu Neni dan teman-teman ngasih jempol ya. Teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok malah hilang arah ya? Sebetulnya ada apa sih? Kenapa kok ngerasa hilang arah di titik yang tadi? Teman-teman, ini nih lagi midlife crisis. Asik. Ada early quarter life crisis, usia 25, ada midlife crisis. Midlife crisis teh yang mana teh Kang Hari? Yang umur 40 ke atas rasain. Ya, mulai mempertanyakan, apakah ini yang beneran saya mau teh? Apakah ini yang kemudian selama ini saya perjuangkan? Kok titiknya segini ya?
Dulu banget, ketika di awal ini banyak kurvanya banget ya ini. Ketika di awal kerja nih, usia 20, kita sering disebut krisis. Apa tuh krisis? Krisis identitas. Sedang mencari. Identitasnya dapat. Maju ke usia 25. Krisis. Apa? Quarter life crisis. Ya, di mana di sini tuh dipertanyakan, kok saya belum punya pekerjaan dan belum punya pasangan yang cocok ya. Kecocokan untuk kerjaan atau pasangan. Kemudian usia 30, ada lagi krisis. Krisis apa? Krisis yang dirasakan oleh keluarga kecilnya. Aduh, belum punya anak, padahal udah seusia ini. Udah Allah berikan anak, aduh kayaknya rumah belum asik deh kalau masih ngontrak. Pengennya punya rumah sendiri. Sahabat-sahabat semuanya, mulai itu krisis keluarga kecil. Kerja keraslah dia, usia 35, krisis lagi. Krisis apa? Itu krisis terus ini teh. Usia 35, krisisnya adalah krisis karir. Bisa nggak ya karir saya naik terus sementara kebutuhan naik terus, karir saya naik terus nggak ya? Ini gimana dilihat sama orang? Usia 40, midlife jadinya, midlife crisis. Usia 45, nanti kehidupan udah mulai bagus, tapi komunikasi sama keluarga makin jauh. Krisis lagi, krisis lagi, krisis lagi. Jadi kapan atau nggak krisisnya? Nah teman-teman semuanya, terus aja ngejar, capek. Sebelum saya lanjutkan, sahabat-sahabat, ada yang pernah ngerasa kayak begini? Ada yang nggak? Oke, makasih Kak Sri Rahayu. Iya, Kak Rati. Ada Kak Agus Susanto. Atur nuhun. Senang banget ini ngeliat ada laki-laki yang menuliskannya. Umu Hafiza. Pekanbaru ya PKU ya. Masya Allah. Ada. Iya, semua udah merasakan. Ayeuna pisan. Ayeuna pisan. Ya begitulah. Ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya nyambung ini materinya berarti ya. Oke. Sahabat-sahabat semuanya terima kasih. Terus ya, terus interaktif supaya apa? Supaya otaknya terus sadar. Teman-teman semuanya target-target masa muda ya karir, ya nikah, ya anak, ya finansial mungkin udah tercapai ya. Yang udah tercapai muncul rasa hampa, yang belum tercapai muncul rasa gagal. Itu deh. Di titik itu kita ngerasa saya jadi hilang arah. Kenapa? Kedua, kita lihat kenapa kok malah hilang arah ya? Teman-teman semuanya, karena kita punya beban peran yang menumpuk. Kita punya beban peran yang menumpuk. Beban peran kayak gimana maksudnya Kang Hari? Ada tekanan pekerjaan, ada tanggung jawab keluarga, ada finansial, ada orang tua yang mulai sakit, ada anak yang mau mulai masuk SD. Hei, ternyata masuk SD teh mah. Ada anak yang SD sama SMP-nya teh barengan. Aduh, ya SMP sama SD nggak barengan, ini SMA sama SD barengan. Ada anak yang kemudian mau kuliah. Anak yang mau kuliah, orang tua sudah mulai sakit-sakitan. Kenapa kemudian hilang arah jadi bertanya, ini teh harus kemana sih? Kenapa yang saya kumpulkan teh habis lagi. Uang habis jelas, tapi yang paling bahaya adalah ini energi jadi habis. Habis untuk bertahan. Boro-boro pengen hidup merancang perubahan. Bertahan aja saya tuh udah berat. Bertahan aja kayaknya kok ikhtiarnya harus luar biasa. Hanya untuk survive.
Boro-boro ingin membuat bagaimana kehidupan ini supaya secara spiritual semakin lama semakin baik, supaya secara sosial semakin lama kebermanfaatan semakin meluas, supaya kemudian secara finansial supaya makin lama makin baik. Spiritual kayaknya zong, kayaknya sosial juga berat, nggak dikenal sama siapa-siapa, dirasa orang biasa-biasa aja dengan keberadaan kita. Secara intelektual juga kayaknya boro-boro mau kuliah lagi, mau belajar lagi, dan lain sebagainya. Teman-teman, bukan cuma uang yang habis yang bahaya itu ternyata. Tapi yang berbahaya itu adalah energinya habis. Kenapa bebannya menumpuk? Karena kita eksekusinya nggak pernah beres sampai tuntas di satu waktu. Karena kita procrastinate, kita menunda-nunda. Karena kita menunda-nunda, tar sok, tar besok, ternyata jadi numpuk ini beban. Teman-teman semuanya, ternyata ya, bingung teh bagus. Bingung itu bagus. Catat, bingung itu bagus. Ada yang bahaya, yang nggak bagus. Apa? Abai. Karena kita nggak mau bingung, kita skip. Karena kita nggak mau mikirin terlalu dalam, udahlah, kumaha besok aja. Ternyata menghindar dari bingung dan kemudian jadi abai, abai itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena si abai itu bisa kemudian menghasilkan beban peran yang suatu saat menumpuk. Ayah yang abai sama pendidikan anaknya di masa kecil perlu siap menghadapi tumpukan tugas kalau anaknya pengen beres ke depannya. Tumpukan tugas buat ayah berlipat ganda ketika anak nanti remaja. Uh, Anak remaja teh bu, anak teenager saya menih galak. Dibanding kita juga lebih galak anak teenagers kita bukan? Disuruh dikit, dikerjain tapi masih ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena waktu kecilnya nggak dididik dengan sempurna sehingga ketika remajanya tugas kita jadi berlipat ganda. Kenapa? Ketumpuk. Kenapa kemudian masa kecilnya tidak seperti itu, tidak dididik sedemikian rupa? Dan nanti juga barangkali akan terjadi dengan sendirinya, kitanya abai. Dulu waktu kecil dipikirin banget, aduh ini gimana ya anak supaya bagus banget. Kita ngikut minat parenting A, kita ngikut belajar A, kita aplikasikan, kita gagal, kita ulangi lagi, sampai bingung banget. Ternyata bingung itu bagus. Kenapa bagus? Karena artinya kita lagi berpikir. Abai itu bahaya. Kenapa? Abai itu berarti kita sedang tidak berpikir atau malas mikir. Di pikiran-pikiran tuh. Tapi Kang Hari, saya teh jadinya overthinking. Overthinking itu adalah thinking doang. Nggak berpikir plus action. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang berpikir juga action. Orang-orang yang kemudian merenungkan tentang bagaimana siang dan malam, bagaimana kemudian langit, bagaimana kemudian bumi, bagaimana kemudian alam dan lain sebagainya bertumbuh dan berubah. Kita jadi ulul albab, senyata-nyatanya ulul albab, insya Allah. Nah, jadi jangan nyalahin dulu siapa-siapa ya, sahabat-sahabat semuanya, kenapa kehilangan arah? Karena istri tidak mendukung. Kenapa? Karena kehilangan arah. Dan aku teh pengen ke sana, tapi aku teh nggak pernah dapat support dari pasangan. Kenapa tuh nggak diobrolin dari lama? Sering diobrolin, tapi udah gitu lagi, gitu lagi. Jadi aja males. Males itu abai. Hati-hati. Ya, males ngobrol. Ya udahlah, nggak usah. Sahabat-sahabat semuanya, ketiga. Kenapa kita sering ngerasa hilang arah? Yang pertama, kita nggak pernah berhenti krisis tuh. Yang kedua, kita ngerasa hilang arah karena kita ada peran yang bertumpuk. Kenapa kemudian kita hilang arah? Teman-teman, ini nih. Ini parah ini. Ya,
Polanya tetap sama, tapi harapannya pengen berubah, ekspektasinya berubah, polanya sama. Ini danger banget, saya pengen hidup saya berubah. Tapi pola yang dilakukannya itu sama terus. Kalau polanya sama terus, bagaimana kehidupan mau berubah? Teman-teman semuanya, ada kebiasaan lama, menunda-nunda, takut ambil resiko, nggak disiplin, lingkungan yang toksik, masih sama. Kita masih ada di sananya. Kita bilang, di kantor aku tuh nggak enak banget ya gini gitu. Lingkungan teman-teman katanya si mama A, si mama B, menik sukanya tuh ngomongin orang aja. Tapi kita masih ada di lingkungan itu. Padahal orang tua yang lain banyak nggak aktif di kegiatan orang tua demi menghilangkan beban penat karena toksik ngomongin orang juga boleh-boleh aja. Tapi kita masih di situ juga. Ini pengen berubah, tapi ini nggak berubah. Nauzubillahimin. Polanya tetap sama yang kita lakukan terus-terusan. Ya, nanti ada satu pertanyaan. Niatnya kuat, tapi langkah nggak konsisten. Jadinya teh ngerasanya teh makin nggak jelas. Kenapa makin nggak jelas? Karena kita punya niat yang kuat, tapi indisipliner. Kita nggak konsisten, disiplin untuk kemudian melakukan hal-hal yang kita inginkan tercapai. Teman-teman, udah berapa tahun jadi ibu rumah tangga, jadi ibunya anak-anak. Bapak-bapak yang sudah hadir di sini, yang masih hadir, Masya Allah. Makasih, makasih. Udah berapa tahun jadi seorang suami? Sudah berapa tahun jadi seorang profesional? Sok dijawab dulu. Kalau mengabaikan lisan orang lain yang sering nyakitin, gimana coach? Siapa tahu tuh kita itu sakit karena kita menemukan kebenaran di dalam ucapannya. Sehingga ketika kita berpikir, kita terima rasa sakitnya, terus kita berpikir, ya Allah, kenapa sakit ya? Oh, ternyata yang dia bilang itu ada benarnya. Maka perbaiki, minta maaf, kemudian perbaiki. Sampai titik itu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf dan perbaiki sampai di titik itu kemudian selesai. Yang bahayanya adalah minta maaf enggak, memperbaiki enggak, tapi dipikirin teh terus aja, dia ngomongnya sambil matanya teh begini nih, dia teh ngomongnya teh sambil bibirnya teh monyong-monyong ke depan, dia teh ngomongnya teh jauh dari kenyataan, padahal aku teh nggak suka lo ngomongin batur, itu lagi ngomongin. Masya Allah. Teman-teman semuanya, udah dijawab belum? Berapa tahun? Oke, 23 tahun, 30 tahun. Belum nikah. Masya Allah, mudah-mudahan. Ya udah, berapa tahun berpengalaman jadi manusia. Itu kalau kayak gitu ya. Pengalaman manusia berapa tahun? Teh Cucu, 25 tahun. Kak Rika, 18 tahun. Kak Agus, 34 tahun. Masya Allah, 32 tahun. Alhamdulillah, 21 tahun jadi orang tua. 10 tahun jadi ibu rumah tangga. 35 tahun berprofesi. Masya Allah, tabarakallah. Oke, mau 12 tahun jadi RT, 23, 25 tahun. Insya Allah. Insya Allah. Oh, berumah tangga udah 31 tahun. Pertanyaannya ini teman-teman. Jangan tersinggung ya. Ini mah pertanyaan saya juga. Berpengalaman 15 tahun menikah. Pengalaman benar-benar 15 tahun, di mana 15 tahun itu kita banyak belajar. Kemudian kita memperbaiki diri. Atau pengalaman yang setahun diulang 15 kali. Pengalaman 20 tahun jadi orang tua, pengalaman betul-betul berjibaku dari anak lahir, kemudian anak tumbuh berkembang, kemudian sampai saat ini kita rasakan kayak gimana, sesuai dengan tumbuh kembangnya anak, sekarang supportnya yang sudah remaja, itu perlu dilepasnya seperti apa, yang usianya 20 tahun, atau jangan-jangan kita teh masih nang-nang nih anak kita, remaja tapi masih diperlakukan orok, remaja tapi masih diperlakukan anak-anak saking sayangnya sama kita. Padahal anak kita teh udah lepas dari balik lama. Masya Allah.
Coba tanyain. Yang udah bekerja 15 tahun, ini tuh benar-benar 15 tahun pengalaman, sehingga pengalaman ini tuh jadi pengalaman yang membuat saya punya pengetahuan yang luas dan tetap membuat saya haus akan pengetahuan yang baru, atau pengalaman 1 tahun pertama di mana tahun pertama saya banyak banget belajar, tapi setelah itu saya nggak pernah belajar lagi. Saya hanya mengulang-ulang di 15 tahun ini pengalaman pertama saya setahun bekerja dulu. Yang mana nih? Ya, Masya Allah. 25 tahun menikah, stuck pasangan saya teh cara berpikirnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita berpikir seseorang stuck, itu juga bisa jadi kita menandakan bahwa diri kita juga lagi stuck. Ya. 33 tahun penuh perjuangan untuk mencari persamaan menuju penyesuaian. Oke, setelah dicari persamaannya, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah, setiap kemudian ikhtiar pencarian kita dikomunikasikan enggak sama pasangan. Baiknya dikomunikasikan ya. Kalau nggak dikomunikasikan, nanti kita akan ngerasa capek sendiri. Kenapa? Karena yang berjuang kok kayaknya cuman aku aja. Kayaknya kok nggak berjuang bareng-bareng nih kita. Gitu, teman-teman. Alhamdulillah, saya hampir tidak pernah sepaham. Eh, Tadi malam Kang Ari cerita, di dalam komunikasi, seni mendengarkan dan seni, itu event gratis juga ya teman-teman semuanya. Dan itu event gratis yang materi-materi yang pernah dibawakan di titik balik, dibawakan di em, apa namanya, Cinta Quran, event-event, banyak event. Kemudian di titik balik itu saya ulangi tuh, rewind. Materi tadi malam itu tentang komunikasi pasangan. Ada prinsip di dalam komunikasi pasangan itu. Teman-teman, konsistensi jauh lebih penting dibanding kesempurnaan. Konsistensi jauh lebih penting dibanding kesempurnaan. Pantas ya Allah itu mencintai orang-orang yang kemudian dawam dalam amalnya. Terus menerus leken gitu ya. Kenapa? Karena ternyata konsistensi itu jauh lebih baik dibanding kesempurnaan. Kita mah pengennya teh sempurna. Kita mah pengennya teh cari yang langsung sekali jedang gitu. Enggak. Ya, oke. Dikomunikasikan tapi selalu mentok. Nggak nyambung cara berpikirnya. Teman-teman semuanya, ah, polanya bisa jadi ngobrolnya sama. Keinginannya berubah-ubah tapi ngobrolnya teh masih kayak begitu. Coba nanti, tadi kan eh, Kang Nuga tanya pengen apa tuh. Nanti temanya coba pola pola suami istri ya, ngobrol komunikasi suami istri dengan hati ya. Kang Nuga usulin. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kenapa hilang arah? Ini karena kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Usia 40 nih, mulai terasa penurunan energi. Tadi kan betul tuh, bagus tuh nanti materinya tuh Kang Nuga. Ya, sadar tapi udah apa tadi ya? Eh, Apa ya, sadar tapi udah makin nyebar tuh si si sakit urat kejepit itu ya. Jangan ketika pas sadar urat kejepitnya udah makin nyebar. Aduh, itu sakit banget ya Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Teman-teman semuanya usia 40 itu udah mulai terasa penurunan energi, gangguan tidur, hormon berubah, premenopause, bisa bikin mood turun, gampang cemas, sulit fokus, senggol bacok, naon deui lah, ya. Banyak. Teman-teman yang masih belum 40, masih 25 tuh tadi teteh, oh, gas kan teh. Masih muda, sok ya. Minta izin sama orang tua untuk melakukan A, untuk mengeksplorasi B, gas. Teman-teman semuanya, nanti ada titik kita ngerasa, aduh, kok masuk angin, motoran dikit masuk angin ya. Kok tidurnya pas bangun sakit leher ya. Teman-teman semuanya, dimulai dari apa? Ternyata dimulai dari pikiran. Ada depresi ringan, kecemasan yang nggak disadari, kecemasannya banyak. Kemudian sering muncul hidup kok hambar ya. Nggak semangat apapun, merasa kosong.
Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang terus-menerus, polanya sama, hidupnya pengen berubah, tapi polanya sama. Nih Kang Nuga, saya lagi belajar ini nih. Saya lagi belajar Rookie namanya. Rookie Smart. Rookie Smart itu adalah betapa orang-orang baru yang belum punya pengalaman, tapi dia mau belajar, bisa mengalahkan orang yang berpengalaman, tapi nggak mau belajar. Sebetulnya bukan pengalaman sih. Sebetulnya 15 tahun teh yang tadi, 1 tahun pengalaman, diulang-ulang. Rookie Smart itu punya kayak begini nih, teman-teman. Yang ini comfort zone, yang ini learning zone. Ini red zone di sini. Red zone, di sini board, board zone, ya, burning zone. Teman-teman, ternyata kita teh adanya banyaknya di mana coba? Kebanyakan kita adanya itu di comfort zone. Di sini kita tuh banyaknya tuh di comfort zone, kita tuh adanya di zona nyaman. Kita tidak menginginkan perubahan cepat terjadi. Kita tidak pengen belajar dengan luar biasa. Kita kurang agile, kita nggak nerima hal-hal masukan dari luar. Comfort zone. Yang kita tuh nyaman, tapi suatu saat kita ini bisa jatuh ke ini nih, ya, boring, bosan. Kok gini-gini aja hidup teh? Kenapa? Karena kita terlalu lama di comfort zone yang kemudian akan menurunkan kita. Harusnya ketika kita berada di comfort zone, kita mencari seperti Anda mencari sekarang ilmu di titik balik, Masya Allah. Ilmu di meaningful life, ilmu di kajian-kajian, sehingga kita selalu berada di learning zone. Learning zone inilah kemudian yang nantinya akan memberikan kita growth zone, zona bertumbuh yang luar biasa. Ya, red zone ini apa, Kang Hari? Red zone ini tuh red alert, kita kelelahan, kecapean karena kita terlalu banyak harapan terus sehingga kita hilang pemaknaan. Growth zone, learning zone, hilangkan apa? Hilangkan comfort zone, cari keluar, ngelihat kalau udah beres sama dirinya, alhamdulillah. Jangan sekarang bangga udah beres sama dirinya terus nggak ngapa-ngapain, jatuh nanti ke titik yang ini nih, boring. Dan ini kemudian burn zone jadinya, membakar kita karena kebosanan kita sendiri. Kenapa kita hilang arah, sahabat-sahabat semuanya? Karena arahnya nggak konkret. Pengen berubah, tapi berubahnya kemana? Seperti apa? Berapa lama? Itu tadi set up dulu. Tanpa gambaran yang jelas dan langkah yang kecil dan terukur, perubahan terasa kayak mimpi yang abstrak. Dan kemudian karena mimpinya abstrak, gampang nyerah. Teman-teman semuanya, kita kalah sama distraksi apa yang kita lihat. Yang kita lihat tuh nggak sesuai dengan harapan kita. Kita kemudian jadi, kayaknya berat, kayaknya nggak bisa, kayaknya susah. Nyerah. Kenapa? Karena mimpinya selalu abstrak. Tuliskan. Anda ingin menjadi apa? Karena waktu muda, kita ingin selalu nulisnya ingin memiliki apa. Sekarang usianya sudah makin beranjak, bukan lagi having, tapi being. Bukan lagi having something, tapi being something. Kang Hari, apa bedanya? Teman-teman semuanya, ketika kita ingin mempersembahkan diri kita menjadi ibu yang terbaik dengan indikator A, B, C, D, ingin menjadi suami yang terbaik dengan indikator A, B, C, D, ingin menjadi orang tua yang terbaik dengan indikator A, B, C, D, pasti kita itu capek, capek untuk mendapatkan ingin menjadi ini.
kita itu lelah. Lelah untuk apa? Lelah melakukan banyak hal. Du. Tapi suatu saat kita ingin menjadi. Nanti suatu saat kita dapat kok. Kalau yang having, saya ingin punya rumah. Du juga. Ngelakuin juga. Jungkir balik juga. Having. Tapi kita lupa. Kemudian kita lupa esensi dari hidup. Kita nggak akan pernah menjadi. Kenapa? Karena habis aja waktunya. Ngejar ngejar material yang ingin kita dapetin tapi nggak dapat. Masya Allah. Jadi saya ngajak di titik balik ini, yuk pengen menjadi apa? Bukan titik ingin selalu memiliki apa. Kenapa hilang arah? Ini nih. Lingkungan tidak mendukung ya. Dikelilingi oleh orang yang pesimis, suka meremehkan atau hanya nyaman di zona nyaman sehingga kita ke drag di situ, kita ke bawah di situ. Setiap mau gerak, komentar orang bikin mundur, akhirnya bikin ragu sama diri sendiri. Nah, ini yang tadi ditanyakan, kalau abai sama lisan orang yang menyakiti kita kayak gimana? Teman-teman semuanya, dari 1 sampai 6, kenapa kita hilang arah? Hanya 6 inilah yang kemudian jadi faktor eksternal. Cuman satu dari 6 faktor yang membuat kita hilang arah, cuma satu dari eksternal, 5-nya internal. Teman-teman semuanya, 5 yang internal itu yang beban numpuk lah, pola kegiatannya sama lah, tapi harapannya berbeda. Dan terus lagi tujuannya nggak jelas arah lah. Sahabat-sahabat semuanya, dari 6, satu. Dan kenapa yang satu ini yang sering dijadikan kemudian momok di mana kita tidak bisa berubah dan hidup kita hilang arah? Enggak, enggak. Kalau di High Class Response, di buku saya, teman-teman yang belum punya buku nanti beli bukunya ya. Disebutin tuh, jadi promosi. Apapun kejadiannya, hasilnya mah tergantung respon yang kita kasih. Harusnya fokus kita, salah kembali. Apapun kejadiannya, sahabat-sahabat semuanya, apapun kejadiannya, hasilnya tergantung respon yang kita kasih. Harusnya kita fokusnya ke respon kita. Ini mah kita fokusnya kepada kejadian demi kejadian. Salah. Kejadian itu sering banget di luar respon, di luar kendali yang kita punya. Fokusnya di mana? Di respons. Apakah ini adanya di zona nyaman? Enggak nyaman karena kita mah lebih nyaman manut sama kejadian. Disakitin orang ya udah aku mah sakit aja lah. Diomongin orang ya udah aku mah nggak apa-apa, Gusti Allah mboten sare. Sahabat-sahabat semuanya, diomongin sama orang itu, kemudian diapain Kang Hari? Diterima dulu kegelisahan kita, diterima dulu kesakitan kita, kemudian ditabayunkan. Kemudian ketika ditabayunkan, ternyata omongan orang itu ada benarnya, kemudian dibenerin sama kita, bukan lewat mulut, tapi lewat aksi. Artinya apa? Kita minta maaf, kita belajar, kita perbaiki diri, hasilnya luar biasa. Dikelilingi orang pesimis, sahabat-sahabat semuanya, memang nggak bagus. Ya, tapi bukankah keputusan kita untuk terus berada di dalam situ atau kemudian kita berada di luar? So, kita lihat lagi ya. Kenapa kita hilang arah? Yuk, kita lihat satu-satu. Nih, teman-teman semuanya. Ingin berubah, kenapa hilang arah? Tadi kita ngobrolin tentang kurva pembelajaran, di mana kita tuh pengen langsung melesat, tapi nggak kayak gitu kurva pembelajaran mah ke bawah dulu. Ya, sahabat-sahabat semuanya, kurva pembelajaran itu ke bawah dulu. Sahabat-sahabat semuanya, di titik bawah itulah kita ngerasa kita hilang arah. Kenapa kok malah hilang arah? Karena kita punya midlife crisis, krisis pemaknaan. Ini teh benar gitu yang saya inginkan dari waktu ke waktu. Kenapa kita hilang arah, sahabat-sahabat? Karena beban yang menumpuk. Kenapa bebannya numpuk? Karena kita abai selama ini. Jangan Anda tuh lah, saya
Ya, bisnis salah nanti. Sehingga energi itu habis, bukan uang yang habis, tapi energi habis. Nauzubillah min dzalik. Kenapa hilang arah? Polanya sama, tapi inginnya berubah. Itu danger itu. Ya, teman-teman semuanya, kita ini pengalaman 15 tahun atau satu kali setahun yang diulang 15 kali. Jadi manusia ini kita udah berapa puluh tahun. Benar-benar ini pengalaman yang dari waktu ke waktu terus kita dapetin, kita pelajarin atau enggak. Sahabat-sahabat semuanya hilang arah. Kenapa? Kan kesehatan mental emang, maaf, kesehatan fisik akan ada kurangnya. Akan ada berkurangnya. Ciri-cirinya apa? Ubahan makin banyak, mata udah plus minus, ya kan? Gampang masuk angin, dan lain sebagainya. Udah ada. Kenapa hidup kok hambar? Karena kita justru terlalu nyaman, ya, di satu titik. Jangan cari zona nyaman, carilah zona belajar. Yang kita pengen belajar itu bukan cuma nerima ilmu, tapi kita aplikasikan ilmu. Yang kelima, arahnya kurang konkret. Ini 1 sampai 5, ini ada di dalam diri kita. Baru yang keenam deh. Apapun kejadiannya, hasilnya selalu tergantung dari respon yang kita berikan. Lingkungan yang nggak mendukung, justru ini yang sering kita jadiin penyebab di mana kita berubah. Enggak, teman-teman semuanya. Sekarang kita lihat. Sebenarnya apa sih yang terjadi itu? Ya. Yes, moment. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, sebetulnya apa yang lagi terjadi? Kenapa kita hilang arah? Ini nih teman-teman, yang realitasnya bisa jadi kita lagi lemah hubungannya sama Allah. Iman kita tuh lagi turun. Kita lagi ke distract sama penglihatan kita, dan kita lupa akan visi kita. Itu. Arah itu terkadang. Arah itu terkadang. Sahabat-sahabat semuanya. Kalau kita buka mata, kita jadi lemah. Tapi ngelihat arah, kadang-kadang kalau kita lagi nutup mata, jadi bisa ngelihat arahnya kemana. Kenapa kita kemudian tidak jadi lemah? Karena kita berserah. Berserah sama apa? Berserah sama zat yang nggak mungkin membuat kita kecewa, yang selalu menunjukkan arah kepada kita. Tapi kita nggak kenal. Ya, sembahan kita tuh cuma sembahan kosong aja. Cuma jungkat-jungkit, naik turun. Teman-teman semuanya, kita nggak benar-benar mengingat Allah. Kita nggak benar-benar membaca. Kita nggak benar-benar kemudian mengabdi. Sholat kita pun kalau kita sholat nggak khusyuk. Jadinya gelisah, jadinya kosong. Dan ngerasa nggak punya pegangan. Sebenarnya itu yang lagi terjadi. Tapi Kang Harisnya udah ngingat Allah. Kalau kita ngingat Allah, dan kemudian kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, syukur kita ini jadi syukur yang kemudian mengoptimalin diri kita nggak secara harian. Apa sih yang dari pagi kita bangun, kita kerjain sampai tidur lagi? Apaan? Jangan-jangan itu bukan syukur. Kita nggak syukur. Kita cuma pengen senang aja, pengen senang. Hatinya tuh pengen senang. Nggak pengen bahagia karena kita mensyukuri nikmat Allah. Ya pengen senang aja. Scrolling, senang. Nonton Korea, senang. Nonton drama Cina, senang. Tapi itu lagi menjauhkan dari rasa syukur. Apa itu? Mengoptimasi kemampuan yang kita punya. Teman-teman, ini nih permasalahan utamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak paham tujuan hidup menurut Islam. Apa sih tujuan hidup menurut Islam? Beribadah. Beberapa hari terakhir ini capek banget ya Allah. Capek banget. Sampai kemarin itu minum obat itu, siang minum obat pusing, sore minum obat pusing. Saya banyak banget tuh.
Kerjaan banyak banget tugas. Tapi di kerjaan yang banyak, tugas yang banyak itu karena pilihan saya. Dan saya bertanya tuh di titik itu, ini tuh untuk apa ya? Ini tuh untuk siapa ya? Minta bantuan Allah nggak saya ya? Karena kalau saya nggak minta bantuan Allah, lelah dan hilang arah. Maka berserah diri lagi sama Allah, ya Allah, kuatkan ya Allah, kuatkan ya Allah, kuatkan ya Allah. Dari pagi presentasi hari Kamis kemarin, alhamdulillah online. Setelah online kemudian mengerjakan revisi-revisi. Setelah mengerjakan revisi-revisi sampai maghrib kemudian koordinasi buat hari ini. Kemudian ada sesi webinar tadi malam, ACR for Earth. Teman-teman semuanya bagaimana high class response uh, ingin jadi jauh lebih baik buat bumi dan alam semesta. Kemudian ke Jakarta, nyampe jam setengah 2, pagi-pagi sudah bertemu dengan Anda. Pagi hari ini tolong doakan ya, ada training di BSI. Mudah-mudahan Bank Syariah Indonesia menjadi penguat ekonomi syariah di Indonesia dan menjadi wasilah untuk munculnya maqasid syariah di Indonesia. Ya, hari ini saya ada training pagi ini, minta doanya dari teman-teman semuanya. Kalau kemudian yang saya kerjakan itu cuma buat karir, uang, validasi orang, di mana postingan banyak lagi training terus. Ketika itu goyah, tidak ada uang itu, turun uang itu. Postingan-postingan itu jadi turun. Sahabat-sahabat, atau kita posting tapi like-nya nggak banyak. Maka hidup siap-siap. Hidup akan menyiapkan ruang hampa yang luar biasa dan nggak jelas arahnya. Kenapa? Karena kita nggak paham bahwa sesungguhnya hidup kita itu cuma titik beribadah sama Allah. Nah itu aja. So di titik balik ini makanya namanya indah. Ya Kang Nuga. Karena ngajakin kita untuk benar-benar kembali pada tujuan hidup. Apa sih yang sebenarnya terjadi, teman-teman? Jauh dari Quran, jauh dari ilmu agama. Kita meyakini Quran ini petunjuk buat kita dan kita nyadar banget lagi banyak pilihan di depan kita. Kita sadar banget bahkan seakan-akan saya lagi nggak punya pilihan ini, semuanya gelap buat saya. Saya pengen cahaya. Tapi kemudian kita nggak mendekati cahaya itu. Kita nggak berinteraksi dengan cahaya itu. Sehingga kita sekarang jadi mulai bingung untuk menentukan sikap, untuk menentukan prinsip, untuk menentukan pilihan hidup. Akhirnya hidup itu jadinya reaktif. Ngikutin kejadian demi kejadian. Boro-boro katakan hari tadi supaya hasilnya bagus, jagalah responnya dengan bagus. Sahabat-sahabat semuanya, kenapa? Karena kita ngikutin mood, kita ngikutin tren, kita ngikutin omongan orang, padahal itu bukan petunjuk buat kita, karena satu-satunya petunjuk itu adalah petunjuknya Allah, dan petunjuknya Allah itu jelas banget. Kelihatan di mana? Kelihatan di Quran, dan kelihatan di sunnahnya Rasul yang sudah Rasul contohkan kepada kita. Tapi kitanya jauh dari Quran. Yang keempat, yang sebenarnya terjadi, kenapa hidupnya jadi jauh, ya, jadi hilang arah, karena dosa yang menumpuk dan belum ditaubati. Kalau tadi peran yang menumpuk, Masya Allah, beban peran yang menumpuk. Beban peran yang menumpuk itu, sahabat-sahabat semuanya, jadi membuat hidup kita berat. Tapi tidak seberat dosa yang menumpuk. Dosa yang menumpuk itu, dosa yang kemudian kita jadi tertutup dari kebaikan yang Allah kasih sama kita. Allah banyak banget ngasih kebaikan, tapi nggak kerasa sama kita. Kita jadi kehilangan nikmat sholat. Dan ketika kita kehilangan nikmat sholat, sholatnya jadi ditunda-tunda. Ketika sholat itu tunda-tunda, hidup kayaknya merasa diburu waktu dan lain sebagainya. Padahal bukankah jelas, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Sahabat-sahabat, sebenarnya sebentar ya, ini ada pemandangan yang sangat indah banget di depan saya. Masya Allah, itu mahal luar biasa banget. Teman-teman semuanya,
Ayo kita banyak-banyak beristighfar. Bahkan dengan tatapan mata yang masih jelas melihat aja kita lupa kenikmatannya. Kenapa? Karena otak kita udah pikiran kita sudah terlampau sibuk untuk menghadapin hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kita grounding dulu sebelum kita lanjut dikit lagi boleh? Ya, kemarin pernah diceritakan di Meaningful Life tentang grounding ini. Saya ngajakin terus grounding. Gimana sih Kang Hari grounding itu? Grounding itu adalah cara kita untuk hadir utuh, sadar penuh. Sahabat-sahabat semuanya, tanpa pikir panjang, lihat 5 hal yang sekarang Anda bisa lihat. Ya, tanpa pikir panjang. Ini yang sekarang saya lihat, teman-teman. Oke. Anda melihat apa aja? Saya ngelihat handphone saya, Kang Hari. Saya ngelihat Kang Hari di handphone saya. Saya ngelihat gelas, saya ngelihat botol, saya ngelihat handphone. 5 yang Anda lihat. So, 1, 2, cepet aja. 3, 4, 5. Oke, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Lantas, dari 5 yang bisa kita lihat, kita fokus ke 4 hal yang bisa kita dengar. Oh, maaf, 4 hal yang bisa kita sentuh. Sok, sambil disentuh. Jam, meja, leher, apalagi pulpen, bisa disentuh sambil disentuh. Jangan cuma saya bisa menyentuh ini, enggak. Sentuh kertasnya, sentuh gelasnya, sentuh spraynya, sentuh bajunya kita, sentuh jilbabnya, sentuh kumisnya Bapak, sentuh. Dari 5 ke 4 ke 3. Fokus kepada 3 hal yang bisa Anda dengarkan pagi hari ini. Back sound barangkali. Suara motor saya di luaran sana. Suara AC. 3 hal. Back sound, motor, AC. Barangkali Anda ngedengar suara anak Anda lagi manggil Anda. Dengerin. Dengerin. Gak usah banyak pikir. Dengerin. Suara suami yang lagi ngangetin mobil. Yang lagi ngangetin kendaraan. Suara kucing. Dengerin. Fokus kedua hal yang bisa Anda cium. Hirup. Wangi kamar ini. Wangi kulit. Belum mandi nggak apa-apa. No problem at all. 5, 4, 3, 2. Udah ya? Sekarang 1. Fokus kepada hal yang membuat Anda tenang pagi ini. Fokus kepada satu hal yang membuat Anda tenang pagi ini. Yang membuat Anda tenang pagi ini. Satu hal. Dengar berita nggak tenang, skip. Lihat pemandangan nggak tenang, skip. Yang membuat Anda tenang apa? Yang membuat saya tenang, Kang Hari, anak-anak sehat. Yang membuat saya tenang, Kang Hari, saya masih menemani suami saya. Yang membuat saya tenang, Kang Hari, saya bisa minta izin dulu sama istri saya sebelum pergi. Yang membuat tenang saya, Kang Hari, ada makanan dan kehidupan yang aman. Karena buat saudara-saudara kita di Sumatera dan di Aceh, ya Allah, sekedar untuk makan itu susah. Tenang itu lagi jauh. Satu yang bisa membuat kita tenang apa? Dan ternyata satu yang bisa membuat kita tenang itu jadi banyak. Bisa ngelihat matahari pagi. Saya yang lagi jauh bisa kemudian WA-an sama istri. Tanggapannya bagus banget, istri saya. Saya masih punya kerjaan. Masih ada teman-teman yang ngebantu. Masih bisa berjumpa Anda pagi hari. Ternyata banyak. Dan ternyata sumber kenikmatan kita yang sedemikian banyak itu selama ini kita cuekin, neglect, kita abaikan. Maka beristighfar. Karena bisa jadi nikmat yang banyak yang kita abaikan itu jadi makin bertumpuk-tumpuknya dosa kita. Dan kita makin kehilangan nikmat beribadah. Karena kita ngejar validasi manusia, bukan validasi Allah.
Sahabat-sahabat semuanya, yang sebenarnya terjadi adalah kita terlalu melekat pada dunia dan lupa akhirat. Kita hanya terbatas kepada penglihatan apa yang kita lihat. Oh itu bagus, ingin kita kejar. Bukan ketika kita memejamkan mata, kemudian kita bertanya, ya Rob, apakah ini bagus? Ya Rob, apakah engkau ridho kepada? Ya Rob, apakah ini mendekatkan kepada ulanganku? Di mana surga itu jelas dan surga itu abadi, sementara dunia ini hanya sebentar. Sahabat-sahabat, ketika dunia jadi tujuan kita dan kita nggak dapat dunia, pasti kita kaget. Karena kita nggak punya sandaran yang lebih besar dibanding dunia itu sendiri. Sandaran kita tuh harus gede. Sandaran kita tuh harus, Masya Allah. Sandaran kita tuh harus tidak ternilai. Karena kita nggak lihat akhirat nanti gimana. Bukan berarti kita jadi abai dan kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita lihat sekarang. Dunia, enggak. Ingat satu hal yang membuat Anda tenang itu apa? Ingat akhirat Kang Hari. Masya Allah itu mahal banget. Ingat bekal Kang Hari. Bekal kita pulang udah banyak apa belum? Kalau belum banyak, gas ke. Banyakin. Ini nih. Kurang muhasabah dan kurang perencanaan. Ngecek iman, ngecek niat, ngecek amal, ngecek arah hidup sendiri. Kalau kita nggak pernah berhenti untuk mengevaluasi dan merapikan niat, sahabat-sahabat semuanya, kalau kita nggak pernah berhenti, sahabat-sahabat semuanya, maka hidup akan jadi autopilot. Hari lewat itu aja, tahun berganti, tapi nggak jelas mau dibawa kemana. So, teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan pagi hari ini sedikit banyak membuat kita jadi sadar apa yang seharusnya kita punya agar hidup itu semakin terarah. Agar kemudian tujuan hidup itu bisa kita capai. Dari 6 langkah yang di awal, 6 langkah yang di akhir. Kang Nuga, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu ke Kang Nuga ya. Hatur nuhun. Masya Allah, hatur nuhun Kang Hari. Masya Allah ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Banyak banget nih hikmah yang kita dapatkan pagi hari ini. Insya Allah ini bisa jadi penguat langkah kita ya. Di tengah-tengah hiruk pikuk, di tengah-tengah kelelahan, mungkin di tengah-tengah kebingungan kita. Insya Allah setelah dapat materi dari Kang Hari, kita jadi makin kuat ke depannya. Insya Allah ya. Masih ada waktu 10 menit lagi izin. Dan Nuga buka untuk sesi diskusi dulu ya. Nuga mau kasih 2 orang dulu nih yang mau diskusi, yang mau nanya, yang mau ngobrol sama Kang Hari, mangga. Sudah ada Umi Neni dan satu lagi ya izin juga kita buka dulu untuk 2 orang penanya. Nanti kalau masih cukup waktunya kita buka lagi ya. Pada Umi Neni, mangga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Umi. kasih Ron, Kang Nuga dan Kang Hari Damang ya Kang. Dua Kang Alhamdulillah yang sehat. dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya singkat saja Kang Hari. Pertama, saya bersyukur hamba Allah yang kemudian menggelitik saya, meskipun saya sudah mau akan usia 60 ya, dengan profesi 35 tahun dan pernikahan 30 tahun. Nah, Masya tanya saya sebenarnya sudah saya tulis di chat bahwa bagaimana ya Kang Haria membedakan antara eh, pola yang sama tadi itu dengan konsistensi atau istiqomah. Itu aja Kang Hari. Syukran Allah. jazakallah khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat indah, Umi. Baik, terima kasih, Umi. Konsisten, pola yang sama dengan konsistensi dan istiqomah. Sahabat-sahabat semuanya, ketika beribadah, polanya sama, itu namanya konsisten. Itu namanya kemudian istiqomah. Melakukan hal yang baik terus menerus meskipun kecil, itu namanya konsisten, itu namanya istiqomah. Apa bedanya dengan pola yang sama? Pola yang sama itu artinya sudah nyaman di titik tertentu sehingga dia nggak ngelihat keluar diri kita. Dia cukup untuk dirinya sendiri. Dia ngelihat
Apakah ini kemudian cukup untuk anakku? Apakah ini kemudian cukup untuk pasanganku? Ibadah saya sekalipun udah bagus, tapi kemudian untuk diri kita aja sendiri dulu. Baik itu istiqomahnya, tapi barangkali kita nggak hidup sendiri. Kita hidup juga bersama orang lain. Kalau kita udah kuat akarnya, akar itu secara alamiah akan berkomunikasi dengan akar-akar yang lain secara alamiah. Maka dia akan menguatkan tanah, dia akan menguatkan bumi, dia akan menyimpan air yang banyak. Hujan nggak banjir, tanah nggak longsor. Kenapa? Akarnya kuat. Tapi akar kuat itu nggak pernah bisa hidup sendirian. Akar yang kuat itu selalu mencari akar-akar yang lain untuk berkelompok, dan kemudian dia akan melakukan hifdun, akan melakukan penjagaan-penjagaan. Nah, ketika yang tadi tuh tetap terus polanya, terus aja muter, fokusnya cuma untuk diri sendiri, itu akan ada di learning, akan ada di zona nyaman. Yang kemudian saya berpengalaman berbelas tahun, bukan pengalaman benar-benar 15 tahun untuk kebermanfaatan umat, tapi untuk diri sendiri aja. Dan siap-siap, habis itu hampa. Kemudian apa yang membedakan dengan keistiqomahan? Keistiqomahan itu dia yakin banget Allah itu menyiapkan jauh lebih besar dibanding apa yang kita kira. Sehingga dia nggak pernah puas berada di satu titik bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia selalu mencari dan belajar ke titik yang lain. Supaya apa? Supaya dia bisa jauh lebih bermanfaat buat orang lain. Aduh, ini saya ngomong sama diri sendiri, Umi. Masya Allah. Ya udah bisa belum ya kayak gitu ya. Kita doain ya. Sama-sama kita teh orientasinya nggak cuma diri, tapi orientasinya kebaikan buat orang lain. Sehingga kita istiqomah. Untuk apa? Mempersembahkan yang terbaik. Selalu mempersembahkan yang terbaik. Ini lagi diuji nih, Umi doain ya. Dengan lurusin niat. Alhamdulillah karir lagi bagus. Kerjaan ada. Ini teh buat siapa? Buat orang yang mendengarkan atau buat saya? Saling doain ya Umi ya. Mudah-mudahan menjawab. Hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Hari, Masya Allah, syukuran Ya. kasiron. Semoga menjawab ya Umi ya, Insya Allah bisa makin memperkuat ikhtiarnya. Selanjutnya Nuga mau ke Bu Arofah di Bekasi, mangga Bu. Ya, terima kasih. Baru sekali ini nih saya ketemu Kang Hari eh, di titik balik. Salam kenal. Salam kenal Mm-mm. Mbak Arufah, namanya bagus banget. Kemudian kita bisa wakaf, kita bisa kemudian eh, berada di Arafah, wukuf di Arafah. Amin, amin, amin. Doakan saya juga belum pernah ke Arafah. Mudah-mudahan bisa terwujud. Pertanyaannya, Kang Hari. Jadi dulu saya cita-citanya kan eh, itu ya pengen jadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Terus punya suami yang bekerja dan karirnya bagus gitu ya. Tapi kan itu ekspektasi ya. Hmm, Ternyata ekspektasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti kecewa dong ya. Atau ada sesuatu yang tadi apa sih namanya hilang arah gitu kan ya. Nah akhirnya eh, apa namanya ada rasa khawatir misalnya seperti tadi saya udah di chat itu ya rasa khawatir misalnya nanti tuanya gimana nanti anak-anak ada yang kita ada yang ngurus enggak di masa tua nanti dan sebagainya terus apakah kita masih punya karir yang bagus yang kita tidak bergantung kepada orang lain dan sebagainya kayak gitu jadi untuk menghilangkan rasa itu kan kayak apa ya tadi dibilang ya itu tadi hilang arah ya kita nggak punya kayak kok kita kayak nggak percaya dengan kebesaran Allah gitu padahal itu belum terjadi nah gitu ya nah, untuk menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu seperti apa gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Kak, Kak Arafah, makasih. Ya, makasih juga. Khawatir, takut itu tuh adalah emosi, dan emosi itu nggak salah sama sekali. Emosi itu bukan masalah, emosi itu adalah tanda dari Allah. It's just a sign. Tanda dari Allah bahwa kita hidup terlalu di masa depan. Terlalu di masa depan.
Ih, takut sama kecoa, takut sama bentukan kecoanya, atau takut sama kecoanya terbang terus nemplok di pipi kita. Takut sama kecoa nemplok di pipi kita. Kecoanya nemplok nggak? Enggak. Tapi kita udah mikirin kecoanya itu terbang, pok, nempel gitu ya. Nyerang kita dan lain sebagainya. Artinya pada saat itu kita lagi hidup terlalu di masa depan. Khawatir yang ada sebabnya bagus. Anxious ada sebabnya. Tapi kemudian ketika khawatir tidak ada sebabnya, tiba-tiba cemas, tiba-tiba ngagibrik atau kalau kata orang Sunda deg-degan yang luar biasa, tiba-tiba lemas, itu disorder berarti, anxiety disorder. Nah, kemudian gimana kita supaya tidak terlalu cemas? Cemas kita secukupnya karena Allah menitipkan cemas kita untuk apa? Kita perlu sadar. Allah menitipkan takut, Allah menitipkan cemas supaya kita bersiap untuk masa depan. Itu tandanya. Jadi emosi itu adalah tanda. Sedih tanda apa? Tanda bahwa harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Terus gimana? Kita harus mikir, gimana supaya besok sesuai dengan kenyataan apa yang harus kita lakukan. Apakah ekspektasinya diturunkan? Ataukah ekspektasinya kurang besar sehingga kita kurang semangat? Atau barangkali ikhtiar kita yang dibesarkan, ekspektasinya nggak usah diapa-apain, harapannya nggak usah diapa-apain. Gitu. Sedih, cemas, marah, bahagia itu adalah tanda. Dan tanda-tanda itu yang harus kita baca sebagai manusia yang Allah inginkan jadi pembaca, ulul albab, yang selalu mengikra. Gimana supaya saya tidak terlalu cemas untuk masa depan? Ketika kita tidak terlalu cemas, ingin tidak terlalu cemas untuk masa depan, maka persiapkan apa yang bisa kita siapkan sekarang. Ya, tapi sebelum kita nyiapin, kita harus membentuk tujuan dulu supaya tujuannya nggak abstrak. Tujuannya real. Kita ingin menjadi apa, kayak gimana, berkeluarga, dan apa yang perlu kita lakukan. Nanti tua, saya nanti diurus sama siapa ya? Maka persiapannya adalah sehat-sehatlah dari sekarang. Bangunlah masa otot dari sekarang. Sering jalan kaki lah dari sekarang. Naik turun tangga lah dari sekarang. Supaya apa? Supaya nanti ketika pasti kita tua diurus sama seseorang pun kita tidak terlalu merepotkan. Tapi kalau kemudian kita, aduh ini gimana ya, uang belum banyak, kuliah baru udah kumaha, nanti nikahnya seperti apa, nanti aku tua, kalau aku sakit kayak gimana ya? Terus kita berekspektasi di pikiran, kita polanya nggak berubah, olahraga tidak, pola makan nggak dijaga, teman-teman ikhtiar nggak dipenuhin, udah itu mah. Jadinya layu sebelum berkembang. Gitu, Kak Arafah. Jadi khawatir itu adalah resah yang perlu kita pelihara. Resah yang perlu kita pelihara. Jadi maksudnya gimana ya rasa yang perlu kita pelihara itu? Itu sah-sah aja ada di dalam diri kita. Kita rasain itu, kita sah banget untuk merasain itu. Tapi kita harus sadar bahwa Allah pengen dengan resahnya yang hadir ke diri kita, kita jadi bersiap untuk masa depan. Gitu ya. Turnuhun pisan. Masya Allah. Masya Allah, syukron kathiron, Ya. Kang Hari, Masya Allah ya. Umi Amrina Afwan sudah jam 7, Masya Allah ya. Satu lagi boleh, satu Satu lagi. lagi nggak apa-apa ya Kang Hari, Alhamdulillah. Emang nggak Umi Amrina Lagi berarti dari masih bisa. Amrin Kendal, mohon didoakan. Saya Dipersilahkan. berdoa banget ini hari ini. Silahkan. Terima kasih sekali Mas Nuk dan Ustadz Apakot Scott sharing. Ini mungkin mudah-mudahan ini bukan pertanyaan receh, tapi memang ini yang sedang kami hadapi. Mohon masukannya. Data nggih berkaitan dengan kami dengan anak itu selisihnya sangat banyak karena saya punya anak dalam usia di atas kepala 3. Sekarang anak sudah besar, ada hal yang sangat berbeda itu begini Kak. Anak masih meletup-letup. Ada kejadian-kejadian masih berapa dan saat saya meresponnya kan sudah sebagai orang tua. Sering kok gitu saja kok reaksimu begitu, Nduk. Lah, mesti kalau ibu anu bla 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 satu kali. Lain kali dia cerita lagi sesuatu dengan saya heran. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata saya, itu adalah hal yang sederhana gitu. Tapi di kacamata anak bukan hal yang sederhana. Respon yang dia harapkan dari saya tampaknya tidak tepat gitu. Mohon masukannya Kang, bagaimana merespon apabila anak-anak itu berbeda, anak berbeda dengan
dengan pikiran kita nggih, saat merespon sesuatu, tapi saya pengen saat anak seperti itu saya bisa merespon dengan bijak, dengan kata dan saya belum berhasil itu. Sehingga kadang anak sampai menyampaikan, iya, karena kita selisih tahunnya sangat banyak. Jadi ibu tidak paham, anu bla 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 bla. Mungkin Kang Heri sudah bisa menangkap maksud saya. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Kang. Ya, jazakumullah khairan kasiran. Bun, anak usia berapa tahun, Bun? 24, masih kuliah. Masih kuliah. Baik, Iya, oke. Bunda, anak usia 24 masih mau iya. cerita. Bunda, itu tuh anugerah banget, Bunda. Itu luar biasa banget. Anak itu marah di rumah, anak itu sedih di rumah, anak itu nangis di rumah, berarti masih merasa bahwa rumah itu adalah tempat terbaik dia menunjukkan aslinya kayak gimana. Jadi yang paling pertama Bunda, selamat ya. Bunda masih dipilih sama anak untuk cerita. Itu teh amazing. Berarti Bunda teh masih terpilih. Berarti Bunda punya ikatan emosional dengan anak hebat banget. Alhamdulillah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita nganggap biasa? Karena kita mah udah punya pengalaman banyak. Anak belum punya pengalaman apa-apa. Maka boleh dia resah, boleh dia gelisah. Terus gimana dong? Kita jangan sampai anak meratap, kita tantrum gitu ya. Anak curhat, kita tantrum. Gimana supaya kita bisa memberikan emosi yang proporsional, respon yang proporsional. Yang pertama adalah dengarkan. Dengar, didengarkan dulu yang banyak. Terus jangan kasih pendapat, tapi kasih pertanyaan, lempar pertanyaan. Dengan suara yang lembut, niat yang baik, sikap yang baik. Dari cerita yang tadi kamu ceritakan, nah, apa yang kamu harapkan untuk terjadi? Aku pengennya begini begitu, Bu. Terus kamu ikhtiarnya udah kayak gimana sama dia? Tugas-tugasmu seperti apa dikerjakannya? Menurutmu pengerjaannya pola kerja atau pola kamu ketika mengerjakan tugas, pola kamu ketika kamu berkomunikasi sama orang lain udah baik apa belum? Menurutmu, menurutmu gimana? Apa yang kamu harapkan itu udah baik apa belum? Kenapa itu penting buat kamu? Apa yang bisa mama ibu bantu? Itu tuh adalah percakapan yang kemudian akan cocok percakapannya buat anak yang sudah mulai dewasa muda, 20 tahun ke atas. Sehingga dia merasa dilibatkan, tidak ngerasa dijudge sama orang tuanya. Tapi yang paling awal, yang paling penting adalah mari kita bijak dan adil sejak dalam pikiran. Kalau kita bilang, kita dengerin, terus kita kayak ngedengerin anak kita, tapi kita ngedengerin suara kepala kita sendiri. Gitu aja, ya ampun, cemen banget, receh banget. Gimana sih, padahal itu berarti kita lagi nggak ngedengerin anak kita. Kita lagi ngedengerin suara yang ada di kepala kita. Maka adil dalam pikiran. Apa yang disampaikan kita, rasakan itu benar-benar yang dia sedang hadapi, banyak tanya. Jadi seorang ibu yang sifatnya itu coach juga buat anak kita. Gitu Bunda, ini jawabannya pendek banget, tapi mudah-mudahan jadi gambaran ke depannya. Nggak banyak bicara yang langsung, begini loh harusnya, tapi gimana menurutmu seharusnya? Banyak bertanya. Kayak gitu Kang Nuga, jazakumullah khairan kasiron. Ini sudah jam 7 lewat. Saya Masya harus Allah. segera belajar ke tempat training. Masya Allah. Terima kasih banyak Kang Hari. Mungkin ada pesan penutup atau kesimpulan Kang Hari? Masya Allah. Penutupnya apa ya? Penutupnya tuh banyak banget. Ini yang pengen ditutup. Mudah-mudahan ini nggak jadi yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Sahabat-sahabat semuanya berjumpa di lain kesempatan. Doakan umur kita panjang, umur kita barokah. Saling doain banget. Indonesia butuh kita nggak sendiri-sendiri. Indonesia tuh butuh kita jaga warga sekeliling kita. Warga jaga warga. Maka menentukan arah yang kita punya sebetulnya bukan untuk diri kita sendiri. Menentukan arah yang kita punya sebetulnya buat anak kita, buat cucu kita, buat keturunan kita, buat lingkungan kita, buat negeri kita. Kita kehilangan arah, anak-anak kita kehilangan arah, cucu kita kehilangan arah, lingkungan kita kehilangan arah. Jangan salah, negeri kita jadi negeri yang kehilangan arah. Kenapa? Karena manusianya tidak punya arah. Manusia itu punya arah selama dia berserah diri kepada
Allah Subhanahu wa taala dan tahu apa yang Allah inginkan untuk kita wujudkan. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon dimaafin lahir batin. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kang Haris sekali lagi. Terima kasih banyak untuk ilmunya pagi hari ini sangat luar biasa. Kalau kata Bunda Elsa waktunya kurang Kang Nuga, Insya Allah ya. Semoga next time kita bisa bikin kelas eksklusif ya bareng Kang Haris supaya makin intens gitu, makin maksimal Insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, di akhir ini Nuga mau reminder lagi, Nuga mau buka peluang kebaikan. Bila kita ngerasain ada manfaatnya dari materi hari ini dan nggak pengen berhenti di kita, yang mau mencurahkan rasa syukurnya dengan bersedekah lewat titik balik mangga ya. Seperti biasa bisa di-scan Mangga, barcode-nya. izin Siap, pamit Kang? duluan ya. Oh, siap, mangga, Dilanjutkan Kang Hari. Fi teman amanillah, hatur semuanya. nuhun, Kang Ali. Sehat-sehat. Sami-sami. Mangga Kang Nuga, lajengkeun. Teman-teman, ayo banyak-banyak nih. Teman-teman semuanya banyak-banyak sedekah ya. Lanjutkan Kang. Mangga, siap, hatur nuhun, Kang Hari. Silakan Bapak Ibu Ayah Bunda seperti biasa ya. Mumpung hari Jumat, saya Idul Ayam. Pagi hari dapat kajian yang mau mencurahkan rasa syukurnya insya Allah bisa scan barcode atau salin nomor rekening dari titik balik seperti biasa. Insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, besok kita akan ketemu lagi di kelas eksklusif bersama dengan Dr. Gustavianza dengan tema waspada syaraf kejepit. Jadi mangga insya Allah silahkan diakses daftarnya. Nanti Kak Dira dan Kak Arsya akan bantu prosesnya seperti biasa. Dan kita akan ketemu besok supaya kita bisa memaksimalkan kiat-kiat apa sih yang perlu kita lakukan untuk menghindari kondisi-kondisi seperti ini. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Sudah hari Jumat, kita menuju weekend lagi. Selamat berakhir pekan, ketemu lagi dengan keluarga gitu ya. Semoga manfaat dan ilmu yang kita terima satu pekan ke belakang ini bisa kita praktekkan dengan baik dan bisa bawa berkah buat kita semua ya. Sampai ketemu besok dan hari Ahad di kelas eksklusif. Dan mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian sehat-sehat semuanya bunda-bunda, bapak-bapak semua fi amanillah yang lagi di jalan. Nuga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Amrina, Umineni, terima kasih. Bu Risna, ada Bu Semangat Nafida Muda, semuanya, Bu Ratih, semangat. sehat-sehat semua. Barakallah Alhamdulillah. Bunda Semangat Elsa. ya Kak Nuga, makasih Rihanda ilmunya. Amanillah. Barakallah semuanya. Materi yang keren Mas Surga, di Nur. surga.